Koci, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya, pertama-tama kita mendiskusikan mengenai rubrik penilaian Pak. Rubrik penilaian hari ini, yaitu pada coaching hari ini antara coach dengan coachee yang saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau apakah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee memberi respon terhadap pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa nih Pak, disesuaikan juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, pada proses coaching kali ini yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara khusus yang akan diobservasi? Kompetensi khusus yang akan saya kembangkan yaitu pada mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator mana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya capai yaitu mudah-mudahan coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapinya atau menemukan langkah-langkah bagaimana dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ya, mungkin demikian dulu ya Pak ya, untuk pra-observasi kali ini silakan Bapak untuk melakukan coachingnya pada coaching. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak. Bu, dengar-dengar ada satu hal nih yang ingin Ibu sampaikan ya? Iya nih Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Boleh Bu, tapi waktunya tidak banyak ya, mungkin 5 sampai 10 menit lah kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana nih apa yang mau Ibu sampaikan? Ini ya Pak, ini terkait rekan guru Pak di sekolah. Saya perhatikan tidak ada perubahan, metode belajarnya itu saja sehingga membuat murid menjadi bosan dalam belajar. Itu mungkin Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan Ibu barusan bahwa rekan Ibu di sekolah itu yang belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya Pak, kurang bervariatif ya, seperti kita ketahui kita kan harus mengikuti perkembangan zaman teknologi ya, yang semakin berkembang pesat gitu, nah, sehingga anak akan antusias gitu dalam belajar. Baiklah Bu, kira-kira dari pembicaraan barusan kita ngobrol-ngobrol nih, apa nih yang mau Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita? Nah, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah khususnya dalam media pembelajaran. Kira-kira perubahan apa nih yang Ibu harapkan? Nah, yang saya harapkan ya media dan model pembelajaran yang bervariatif, misalkan menggunakan video pembelajaran, itu kan bisa menarik siswa ya Pak ya dalam belajar, tidak membosankan gitu Pak istilahnya. Oh begitu ya Bu. Jadi yang tadi Ibu sebutkan itu adalah apabila semuanya terwujud itu dalam fungsi ideal ya kan? Iya. Mungkin kalau di rentang level fungsi ideal itu ada di level 10 mungkin ya. Nah kira-kira di sekolah Ibu nih ada di level berapa nih Bu sekarang ini? Nah, mungkin ada di level 5 ya Pak, karena di sekolah masih banyak sekali guru yang kurang memahami IT atau teknologi. Nah kalau mau ditingkatkan, mungkin kira-kira mau ke level berapa nih Ibu mau meningkatkannya Bu? Nah mungkin kalau ditingkatkan paling sampai level 7 Pak, dikarenakan tadi alasannya masih ada guru yang belum pernah saya ikuti. Terus sarana di sekolah juga belum sepenuhnya memadai. Nah, terus yang selanjutnya kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Ibu untuk melakukan perubahan tersebut sehingga bisa mencapai di level 7 tersebut Bu? Nah mungkin saya berpikir untuk meningkatkan hal tersebut bisa mengadakan pendampingan individu secara tatap muka
atau mentoring istilahnya Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi dengan pendampingan individu atau mentoring ya gitu ya Bu. Iya. Terus kira-kira ada lagi nggak strategi lain yang bisa dilakukan Ibu untuk melakukan suatu perubahan tersebut Bu? Nah, selain yang tadi ya Pak, mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Ya. untuk mencoba mengadakan pelatihan seperti IHT dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oh baik Bu, itu ide yang sangat bagus dan dengan cara mentoring dan pelatihan tadi ya Bu ya. Terus menurut Ibu mana nih yang paling efektif yang bisa segera direalisasikan itu Bu? Mungkin menurut saya mentoring ya Pak, karena bisa dilakukan kapan saja dan Ya. waktunya bisa santai gitu kan. Nah kalau untuk pelatihan mungkin memakan waktu untuk persiapan dan memakan biaya yang lumayan juga tentunya. Oh baik Bu, jadi menurut Ibu mentoring yang lebih bisa terrealisasikan pada ya. Kira-kira Bu, ini dari dukungan apa nih yang bisa Ibu butuhkan untuk mewujudkan hal tersebut Bu? Mungkin saya akan mencoba meminta bantuan pada guru TIK untuk membantu rekan guru yang belum paham IT, serta meminta wakase kurikulum yang sudah biasa menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif untuk bisa membantunya. Oke Bu, nanti Ibu akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya untuk mewujudkan hal tersebut. Terus kira-kira kapan nih akan direalisasikannya Bu? Insya Allah akan secepatnya Pak, mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan saya akan menghadap kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut. Nah, setelah mendapatkan izin saya akan menemui guru TIK dan wakase kurikulum. Oh bagus sekali itu Bu yang Ibu lakukan yang direncanakan. Kira-kira dari obrolan barusan kita ini apa nih yang bisa didapat oleh Ibu? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring ya, kemudian dibantu juga oleh teman-teman guru yang sudah menguasai IT dan yang sudah menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariatif. Baik, alhamdulillah ya Bu. Kalau sudah ada gambarannya tentang rencana Ibu ke depannya, mungkin Bu obrolan kita hari ini cukup sekian dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Mungkin lain waktu kalau ada yang mau membicarakan, Ibu jangan sungkan ya. Siap, terima kasih sekali Bapak. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya. Iya, Bu. Sebelumnya kita menutup obrolan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya Pak ya. Jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi Bu pada saat saya coaching tersebut, saya sudah menggunakan album cerita sehingga bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan Bu. Oh begitu ya Pak ya. Menurut saya sebagai observer yang saya catat, Bapak sudah baik dalam melakukan coaching. Alur ceritanya sudah terlihat dan tujuan utamanya, lalu identifikasi masalahnya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya sudah kelihatan Pak dari obrolan coaching tersebut. Terakhir pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depannya? Mungkin yang akan saya kembangkan kompetensi ke depannya, saya harus sering berlatih tentang coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar bisa menggali potensi diri dalam memecahkan suatu permasalahan. Iya baik, betul ya Pak ya. Baik untuk itu terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Amin Bu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.